Selamat datang kembali di video saya. Kali ini saya akan coba menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan hidup adalah tentang belajar. Seperti kita tahu, ya kan, mulai kita dilahirkan di dunia ini, awalnya kita apa? Belajar, bernafas, ya kan? Saat kita balita, kita belajar berdiri, merangkak, berdiri, berlari, dan sebagainya. Saat kita masuki dunia pendidikan, kita kan juga belajar SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Jadi kalau kita selalu mau belajar, maka jiwa kita, hidup kita akan berkembang. Belajar ini, yang namanya belajar, saya tanya, enak atau tidak enak? Kan tidak enak, kan sakit, ya kan, capek, ya kan, merasa menderita, ya kan, betul nggak? Kalau anak kecil kan lihat aja, kalau ada yang pemikirannya yang belum terbuka, belum dewasa, untuk sekolah aja sudah merasa tertekan, menderita, gitu loh. Jadi dalam hidup ini, kalau kita merasakan yang tidak enak, misalkan kehilangan harta, kehilangan sanak saudara, kehilangan pasangan, ya kan, atau hal yang tidak enak yang lain adalah mendapatkan rasa sakit, rasa derita, rasa disolimi, rasa diselingkuhi, rasa dimanfaatkan. Itu adalah kesempatan untuk belajar. Belajar apa aja, ya, yang bisa kita ambil dari hal-hal yang tidak enak itu. Belajar bersyukur, belajar ikhlas, belajar memaafkan, belajar melepas, ya, melepas keinginan dan harapan, belajar mengampuni, belajar mengasihi. Loh, banyak hal yang kita bisa belajar dari hal itu, gitu loh. Jadi yang namanya rasa tidak enak itu sebetulnya itu hanya cuma perasaan kita aja. Kita bisa belajar dari sana. Kesempatan kita untuk belajar. Tapi ya memang setiap manusia beda-beda, ya. Beda-beda levelnya. Tidak bisa dipaksakan istilahnya. Seperti halnya orang belajar berenang. Saya tanya, orang kalau mau belajar berenang, dia masih nyemplung air. Nyemplung air enak? Enak apa nggak enak? Kan nggak enak. Di luar zona nyamannya kita. Kita bisa hidup di darat, suruh hidup di air. Kan tidak enak, ya kan? Tapi dia mau belajar, punya niat untuk mau belajar berenang. Jadi dari yang tidak enak itu dia akhirnya belajar untuk berenang supaya tidak tenggelam, ya kan? Cuma ya memang batasnya masing-masing orang itu berbeda. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun lah, karena orang itu punya kekuatan masing-masing. Kalau nggak kuat, nggak bisa berenang, misalkan mampunya berenang 100 meter, suruh berenang 500 meter, nggak kuat ya, daripada dia nanti mati, ya kan? Ya akhirnya mentas saja keluar dari kolam renang kan. Nah, mampunya cuma 100 meter, suruh bolak-balik misalkan
5 kali nggak kuat daripada kenapa-kenapa dia nggak kuat. Yang tahu kan kemampuannya masing-masing. Gitu loh. Yang tahu kemampuan kita untuk belajar yang tidak enak itu masing-masing. Makanya ya, kalau orang sudah mau niat untuk belajar, dia akhirnya belajar semaksimal mungkin. Seperti halnya kalau saya awal-awalnya belajar naik gunung, ya belajar semaksimal mungkin, setinggi gunung mungkin yang mampu saya capai. Kalau nggak mampu ya tengah-tengah ya kembali lagi gitu loh. Ya mungkin kita nggak mampu, levelnya sampai di sana gitu loh. Jadi namanya hidup itu adalah tentang belajar. Kalau dalam spiritual itu hidup itu cuma ada 2 kok, yaitu tentang forgiveness and learning. Memaafkan. Memaafkan siapa? Ya orang lain, diri sendiri. Memaafkan situasi dan sebagainya. Jadi hidup itu hanya tentang memaafkan dan belajar. Kalau kita mau belajar, kita akhirnya bisa berkembang, bertumbuh, menjadi bijaksana, menjadi kuat. Jadi kita tidak perlulah membenci orang yang mengajarkan kita rasa tidak enak. Karena selama ini kita nggak pernah merasakan, kadang kan, ibarat gini loh, kita nggak pernah merasakan asin ya. Selama ini kita merasakan manis, oh manis ini. Sesekali kita merasakan asin. Loh, apa merasakan pedes lah, ya kan? Menurut anak kecil kan pedes nggak enak kan? Tapi kalau orang sudah terbiasa, ya pedes itu jadi enak gitu loh. Makanya ada orang ya yang sudah menjalani ketuhanan, spiritualitas itu. Kalau hidupnya tidak ada ujian, tidak ada cobaan, itu dia hampa. Karena nggak ada yang dipelajari gitu loh. Jadi ada, memang ada. Bahkan saya pun juga kadang demikian. Kalau ada suatu permasalahan, suatu ujian, ya, sudah tak selesaikan, ya, sudah tak jawab soalnya semaksimal mungkin. Soal itu sudah selesai ya, dari dengan olah batin, dengan perilaku, dengan kita menghadapi. Kadang aku bisa mikir, waduh, kok hidup kok damai-damai ini. Sebentar lagi Tuhan pasti kasih saya, bisa memberikan saya sesuatu ujian lagi. Gitu loh. Karena memang hidup kita, kalau kita mau mengikuti jalan ketuhanan, itu bukannya terus enak-enak, tenang-tenang, senang-senang, tidak. Tapi untuk belajar ditempa, ya kan, ditingkatkan spiritualitas kita, ditingkatkan kesadaran kita akan ketuhanan, kesadaran untuk cinta kasih, kesadaran untuk bertumbuh. Ya. Jadi suatu soal ujian itu memang dihadirkan Tuhan untuk kita bertumbuh, untuk kita belajar, untuk kita mengerjakan soal. Tapi memang banyak orang yang mungkin sekarang sudah nggak kuat ya, sudah menyerah sama Tuhan. Ibarat itu kalau guru ngasih soal ya kan, nggak bisa ngerjakan. Ya sudah dikembalikan soalnya sama Tuhan, kepada Tuhan, kepada guru misalnya. Anak, waduh Bu Guru saya nggak bisa ngerjakan, sudah soalnya kerjakan, tak kembalikan. Ya nggak salah. Saya bilang, kan ada kemampuan masing-masing orang. Gitu loh. Ada kemampuan orang untuk memaafkan sampai level berapa, sampai berapa kali, sampai seberapa menyakitkan dia bisa memaafkan. Masalah dosa tidak, benar tidak itu bukan itu, tapi seberapa maksimal orang itu bisa menempuh perjalanan jiwanya di dunia ini saat ini. Jadi dalam kita mengalami suatu pengujian itu, orang tuh pasti merasa soalnya itu paling susah. Saya tanya, pasti merasa itu, alah kita nggak usah bilang gitu ya, kita
saat SD kelas 1, kita ulangan pasti merasa paling susah, gitu kan? Kelas 2 nanti, kita merasa setiap ulangan itu pasti susah. Bahkan sampai kita kuliah pun selalu beranggapan soal itu susah. Tapi kalau kita nanti dari SMA ngajarkan soal SD, kan gampang. Berarti apa istilahnya? Suatu pengujian, suatu ujian, suatu pencobaan, itu aslinya bukan hal yang sulit. Asal kita mau belajar, gitu loh. Iya, asal kita mau belajar. Jadi belajar banyak hal tadi ya, yang mulai bersyukur, ikhlas, memaafkan, tetap mengasihi, gitu. Jadi memang saat kita menjalani, kadang kita sesekali bisa jatuh, tertarik, sangat tertarik, vibrasi rendah. Jadi sangat bersedih, ya kan? Bahkan kadang kalau orang itu yang nggak kuat, dia bisa mengakhiri hidupnya atau merusak diri sendiri dengan minum, dengan narkoba, ya? Bahkan ada yang bunuh diri. Kalau orang sudah benar-benar sudah tidak kuat atau tidak mau menghadapi, mengerjakan soal, tidak mau pusing, ibarat gitu loh. Hidup itu untuk belajar supaya kita bisa bertumbuh. Seperti halnya, ya kan, mungkin bisa dilihat dari awal saya membuat video. Pertama, kualitasnya seadanya, ya kan, dari cara ngomong pun juga masih kurang. Tapi di sana saya mau belajar, tidak pernah menyerah, belajar dan belajar, gitu loh. Belajar memperbaiki, yang kurang ini apa? Oh, pencahayaannya, oh, suaranya, oh, dari kata-kataku, gitu kan. Orang salah itu tidak apa-apa, asal kita mau belajar dan bertumbuh. Jadi kita tidak boleh menghakimi lah namanya orang yang berbuat kesalahan, karena dia sedang proses belajar. Jadi guru kita itu siapa? Ya, orang yang mengajarkan kita soal itu. Jadi kalau kita misalkan punya usaha misalkan ya, kadang usaha ini tapi kok nggak untung-untung, ya kan? Terus kita olah gimana keuangannya, gimana manajemennya, melatih kesabaran kita, melatih semangat kita, akhirnya kita bisa berhasil. Kalau dalam hubungan ya, nggak tahu hubungan rumah tangga atau pasangan, kadang kan kita juga ditempa hal seperti itu, ya. Disakiti, ya kita belajar memaafkan 2 kali, 3 kali, dimaafkan sampai seberapa kita kuat untuk memaafkan dan mengasihi. Karena kalau kita cuma memaafkan tok, tidak mengasihi, itu kan jauh dari kesadaran ilahi, kesadaran Kristus. Kesadaran Kristus itu apa? Kasihilah musuhmu, sayangilah musuhmu, ya kan? Doakanlah musuhmu. Iya, padahal itu masih pasangan loh ya, kadang ya, pasangan, anak atau orang tua. Kadang kita itu tidak bisa memaafkan, tidak bisa membalas rasa sakit kita dengan kasih. Belum lagi kepada orang lain, kepada orang yang tidak kita kenal. Orang yang berbeda suku, ras, berbeda dengan level ekonomi dan sebagainya. Jadi lingkungan kita yang terdekat itu adalah tempat untuk kita belajar segalanya. Seperti seorang ibu lah, belajar sabar sama anaknya kan, malam-malam, nah, bayi itu. Kalau orang tuanya nggak sabar, ada yang dibanting loh, itu sampai level orang tuanya kesadaran sampai rendah, anak itu sampai disiksa loh. Loh, kan ya lucu gitu loh. Orang sudah mau sudah dewasa, sudah siap untuk memiliki anak, tapi nggak tahu resikonya gitu loh. Jadi apa itu
kesempatan untuk belajar, pergunakanlah sebaik-baiknya. Sampai level mana kita bisa menguasai di dunia itu. Kita jangan mengeluh lah kalau kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita tidak enak. Karena dari tidak enak itu ada kesempatan. Seperti orang yang berani melintasi malam. Kalau saya naik gunung, ya, mau melihat fajar, saya harus berani jalan malam hari. Tengah malam, pekat-pekatnya malam, dinginnya malam, saya harus berani untuk berjalan. Melewati hutan, melewati namanya kegelapan yang sangat pekat, tidak ada lampu sama sekali. Untuk melihat sang fajar. Gitu loh. Ya, jadi di antara yang tidak enak itu ada pelangi di baliknya. Misalkan kita mendapat sesuatu yang tidak enak, pelanginya apa? Ya kita jadi lebih kuat. Misalkan kita biasa kena sayat pisau, dianggap biasa. Lama-lama dianggap biasa, bukan masalah sesuatu yang mengerikan lagi, ya kan? Bahkan, ya kan, kalau kita sudah mau untuk mencari apa cahaya di dalam rasa-rasa itu, kita akhirnya akan bersyukur. Kenapa? Karena hal di dunia ini tidak ada akan yang menyakiti kita lagi, membuat batin kita jatuh lagi di sana. Di sana kita akan menjadi manusia yang tangguh, manusia yang tidak akan mengeluh, manusia yang kuat, yang bijaksana. Ya, jadi seperti halnya ya, sekitar 2 tahun lalu, ya kan, pasangan saya mengingatkan, kok kamu buka YouTube, ya kan, buka channel YouTube, karena ya kamu kan sudah bisa memahami tentang ketuhanan, tentang hal-hal spiritual. Tapi saya tahu waktu itu belum waktunya bagi saya, karena saya belum melihat sang fajar itu. Ternyata akhir tahun lalu saya sudah melihat sang fajar itu. Maka dari itu sekitar 2 bulan 3 kemarin kan saya mulai membuka channel ini. Atas saran dari teman juga mengingatkan, ya, Mas buka konten, ya kan, selama ini banyak orang yang meminta pendapatnya Mas, ya. Akhirnya ya saya memberanikan diri gitu loh. Dengan apa, ya kan? Akhirnya saya kan belajar. Konten saya yang pertama gimana amburadulnya, tapi saya harus berani untuk memulai. Kalau tidak aku memulai, tidak mau ibarat, saya tidak mau nyemplung ke kolam renang, saya tidak akan bisa renang. Jadi saya harus nyemplung dulu. Nah, akhirnya saya koreksi. Oh, lampunya ternyata, ya kan. Oh, suaranya, ya. Oh, nanti animasinya, apa grafiknya kurang baik atau gimana. Kita selalu belajar, berkembang dan berkembang, bertumbuh dan bertumbuh, ya. Orang yang melewati masa-masa kegelapan itu meminta pendapat saya gitu loh. Saya sangat suka dengan senang hati membantu mereka gitu loh. Tidak ada materi yang saya dapatkan, tapi saya mendapatkan apa? Ya, yang saya dapatkan adalah membantu sesama untuk healing. Jadi memang kalau kita ngomong
Ya kedepannya saya jelaskan lah, kadang manusia memang ada misinya gitu loh. Jadi dari satu ngomong ke satu, jadi kadang ada yang DM saya gitu. Orang yang tidak saya sangka, tidak saya kenal. Kadang saya di grup-grup, misalkan grup-grup spiritualitas, ada orang yang suka mengeluh gini, saya kasih komen. Nanti itu dia DM kan, minta pendapat gini-gini. Karena dari komen saya itu, dia merasa terbantu gitu loh. Lalu dia merasa cocok, kadang ngasih tahu ke teman-temannya juga gitu loh. Nggak masalah. Bukannya saya gimana enggak, karena saya juga mengalami hal seperti itu. Saya juga dibantu orang juga gitu loh. Karena kita hidup itu saling membantu. Cuma orang-orang yang membantu saya itu sudah ngasih sinyal. Bapaknya nanti ya, itu punya kemampuan untuk menghilangkan sesama, membantu sesama melewati masa-masa kegelapan itu gitu loh. Makanya akhirnya saya berani membuka channel YouTube. Jadi yang intinya itu saya cuma membantu memberikan pencerahan batin, gitu aja. Dan hal itu bukannya cuma teori ya, semua itu saya juga jalani. Jadi hal seperti itu semua saya jalani. Bukannya, malah tempo hari saya ada orang itu ya, yang saya gini ya, mungkin ujiannya lebih berat dari saya. Saya bilang gini, dalam hati saya masih bisa ngasih pencerahan, tapi berdasarkan teori, berdasarkan pengetahuan yang saya ada. Dalam hatiku gini, aku bisa ngomong gini, mungkin aku belum jalani, dalam hatiku gitu. Ya ternyata ke tahun lalu saya benar-benar jalani gitu loh. Tapi saya sudah mengantongi ilmunya, mempelajari ilmunya. Jadi saya cepat untuk keluar dari masa-masa kegelapan batin itu. Dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu sudah keluar saya. Nggak sampai terlalu berlarut-larut gitu loh. Karena saya selama ini sudah belajar. Jadi hidup itu tentang untuk belajar. Gunanya apa? Makanya saya ngomong, mungkin channel yang saya buat ini tidak menarik bagi kita semua. Tapi di sana kita bisa belajar, saling berbagi. Kalau kita menghadapi situasi yang seperti bagaimana kita bisa cepat menyelesaikan. Ya kan? Makanya kalau saya ada teman yang menyarankan, Pak, buka itu loh channel yang booking cewek, asik, saya suka lihat itu. Saya ketawa aja. Loh, terus apa manfaatnya bagi kamu liatin gitu tuh, saya tanya. Ya tapi nggak nyalahkan, kalau kamu suka di sana ya nggak apa-apa liatin. Kalau aku juga sudah sama sekali nggak tertarik kayak gitu tuh gitu loh. Terus yang pamer kekayaan kayak Indra Kents, apa itu Doni Salman ya itu. Apa manfaatnya bagi yang melihat? Selain cuma menimbulkan rasa iri, kadang menghakimi, kan? Akhirnya yang ada hanya membawa kita ke dalam vibrasi yang negatif. Tidak ada pembelajaran yang didapat. Jadi hidup itu tentang belajar. Belajar apa? Ya sifat-sifat Tuhan itu di dalam diri kita, supaya kita bisa serupa dengan memiliki sifat-sifat Tuhan itu. Jadi setelah manunggaling kawula Gusti, supaya kita itu layak untuk kembali ke sisinya, ya kan? Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Jadi ini semua yang saya sharingkan di sini adalah bisa dibilang sharing pengalaman hidup lah. Bukan tentang suatu saya mengajar atau gimana, tidak. Saya sama aja. Karena saya sudah banyak juga melewati soal-soal ujian dalam hidup ini. Banyak yang sudah saya pelajari lah
namanya hal-hal yang tidak enak itu gitu loh ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam damai.